Puan Tanah adalah dewa. Bab 555. Alasan mengapa Natasha merasa bahwa Qin Ming mungkin adalah raja bayangan yang misterius adalah karena ketika dia membunuh Qin Ming terakhir kali, dia telah melihat Qin Ming menggunakan kemampuan, tembus pandang, untuk berbaur dengan kegelapan, yang sangat mirip dengan raja bayangan yang legendaris. Raja pembunuh yang legendaris dan misterius itu muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan memiliki hubungan yang intim dengannya. Natasha tidak dapat menahan kegembiraannya dan dipenuhi dengan kekaguman. Di saat yang bersamaan, ia merasa sangat beruntung telah bertemu dan jatuh cinta kepada raja yang dikagumi seluruh pembunuh di dunia ini, bagaikan seorang penggemar fanatik yang akhirnya bertemu dengan sang idola yang telah dikaguminya sejak lama. Konferensi Raja Pembunuh akan diadakan bulan depan. Aku sangat menantikan untuk melihat gayamu yang luar biasa dan berhasil mempertahankan gelarmu, kata Natasha dengan kagum. Konferensi King of Killers yang disebutkan Natasha merupakan pertemuan akbar komunitas pembunuh global yang diadakan setiap 4 tahun seperti Olimpiade. Hampir semua organisasi pembunuh terkenal akan mengirimkan orang untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut guna memperebutkan King of Killers yang baru. Ada 2 cara untuk memperoleh gelar Raja Pembunuh. Salah satunya adalah melalui konferensi Raja Pembunuh, dan yang kedua adalah mengalahkan Raja Pembunuh saat ini seperti Qin Ming. Aturan konferensi Raja Pembunuh adalah semua pembunuh yang berpartisipasi bertarung satu sama lain, dan pemenang terakhir akan memenuhi syarat untuk menantang Raja Pembunuh saat ini. Jika Raja Pembunuh saat ini dapat dikalahkan, pembunuh ini akan menjadi Raja baru. Dalam kebanyakan kasus, Raja Pembunuh saat ini akan menerima tantangan tersebut. Jika ia menolak tantangan tersebut, ia tidak hanya akan diolok-olok oleh para pembunuh, tetapi gelarnya sebagai Raja Pembunuh juga akan dicabut. Selain itu, konferensi Raja Pembunuh juga menjadi ajang peningkatan peringkat dunia berbagai organisasi pembunuh. Lagi pula, semakin terkenal organisasi pembunuh, semakin tinggi pula komisi yang dituntutnya. Sebaliknya, jika tidak memiliki reputasi di kalangan, tidak akan ada yang mau membayar untuk mempekerjakannya. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Saya tidak tertarik dengan konferensi Raja Pembunuh dan saya rasa saya tidak akan berpartisipasi. Tidak ikut? Tanya Natasha heran. Kalau kamu tidak ikut, gelar Raja bayanganmu akan dicabut, dan kamu bahkan bisa jadi bahan tertawaan. Ini akan sangat merugikan reputasimu. Ketika aku membunuh Raja Pembunuh sebelumnya, itu murni karena dendam pribadi, bukan untuk bersaing memperebutkan gelar Raja. Sebenarnya, aku bukan pembunuh. Reputasi bagaikan awan yang berlalu bagiku. Tidak masalah apakah aku memilikinya atau tidak. Kata Qin Ming dengan tatapan penuh kemuliaan. Tetapi yang lain tidak berpikir demikian. Karena kamu telah memenangkan gelar Raja Bayangan, kamu harus berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh. Jika tidak, kamu akan dianggap pengecut, tidak layak menyandang gelar tersebut, dan dibenci oleh seluruh dunia pembunuh, kata Natasha dengan serius. Jika aku tidak hadir, apakah kamu akan memandang rendah aku? Tanya Qin Ming sambil tersenyum. Natasha mengangguk dan berkata dengan jujur, aku jatuh cinta pada lelaki yang gagah perkasa dan percaya diri, bukan seorang pengecut. Reputasi membunuhku. Qin Ming mendesah. Pokoknya, masih ada sekitar 1 bulan lagi, jadi aku akan memutuskan apakah akan pergi atau tidak berdasarkan suasana hatiku. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin tidak akan pergi. Jika suasana hatiku sedang tidak baik, aku tidak keberatan menghadiri konferensi Raja Pembunuh dan mencari seseorang untuk melampiaskan amarahku. Logika macam apa ini? Tanya Natasha dengan ekspresi aneh. Logikaku yang unik, kata Qin Ming sambil tersenyum. Pada saat ini, ponsel Qin Ming berdering. Dia melirik ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah Lao Hei, naga hitam, saudara baik dari tentara bayaran naga gila. Bos, di mana Anda bersenang-senang? Saya sangat merindukanmu. Suara Hei Long yang murah hati terdengar dari ujung telepon, berbicara dengan suara keras. Saya sekarang di New York, di sini untuk melakukan sesuatu. Apakah Anda sedang menjalankan misi? Kata Qin Ming. Kebetulan sekali. Aku di Las Vegas, baru saja kembali dari misi. Karena kau di Amerika Serikat, akan sangat disayangkan jika kau tidak berkumpul dengan saudara-saudaramu. Cepatlah, jangan katakan apapun, naiklah pesawat tercepat dan terbanglah ke sini. Aku akan mengajakmu melihat apa yang ada di sana. Jangan berpura-pura di hadapanku. Akulah yang membawamu ke Las Vegas pertama kali. Qin Ming berkata dengan nada meremehkan. Baiklah, aku sudah berpura-pura terlalu keren, saudaraku, bolehkah aku mentraktirmu sesuatu yang menyenangkan? Kata naga hitam sambil tersenyum. Qin Ming sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan saudara-saudaranya di Mad Dragon Mercenaries. Karena Black Dragon juga ada di Amerika Serikat, dia harus pergi ke sana untuk bertemu mereka dan mengadakan reuni. Nanti aku beli tiketnya dan naik pesawat sore. Kita bisa ketemu sebelum gelap. Baiklah, sampai jumpa malam ini. Aku akan mengatur layanan 1 atap untuk bos terlebih dahulu. Setelah mengobrol sebentar, Qin Ming tersenyum dan berkata, kamu biasanya tidak mengingatku, jadi katakan padaku, apakah ada yang salah? Memang ada sesuatu, dan itu masalah besar. Kalau bukan masalah besar, aku tidak akan berani merepotkanmu, bos. Tapi bukan aku yang punya masalah besar, tapi kamu, bos. Kata naga hitam dengan sedikit rasa tegang.
Apa masalahnya? Ceritakan padaku. Tanya Qin Ming. Organisasi Nirvana telah mengeluarkan perintah hadiah bagi para pembunuh dan tentara bayaran, yang menawarkan hadiah sebesar 50 juta dolar AS untuk nyawa Anda, dan selama Anda masih hidup, hadiah tersebut tidak akan dicabut hingga organisasi atau individu menyelesaikan misi tersebut. Tadi malam, Qin Ming menyebabkan keributan besar di cabang Nirvana Amerika Utara, yang benar-benar membuat organisasi Nirvana jengkel. Nirvana tidak ingin kehilangan tenaga kerjanya sendiri, jadi muncullah ide untuk mengeluarkan hadiah di kalangan pembunuh dan tentara bayaran, memobilisasi para pembunuh dan tentara bayaran untuk membunuh Qin Ming, dan pertarungan tidak akan berhenti sampai Qin Ming terbunuh. Kecuali Qin Ming terbunuh, hadiah tidak akan pernah dicabut. Nirvana tidak menggunakan hadiah anonim, tetapi secara terbuka menggunakan nama organisasi Nirvana, yang juga merupakan deklarasi perang lengkap terhadap Qin Ming. Hadiah sebesar 50 juta dolar AS sudah merupakan harga yang sangat mahal. Perlu Anda ketahui bahwa hadiah untuk Bin Laden hanya sebesar 35 juta dolar AS. Banyak sekali organisasi pembunuh dan tentara bayaran yang menginginkan uang ini. Qin Ming akan berada dalam situasi di mana dia dapat dibunuh kapan saja dan di mana saja, dan dia tidak tahu siapa musuh yang akan muncul. Mendengar ini, Qin Ming mencibir dengan nada menghina dan berkata, "Kamu menginginkan nyawaku hanya dengan 50 juta dolar AS. Kamu meremehkanku. Karena Nirvana ingin bermain besar, aku tidak keberatan bermain dengannya. Nirvana adalah organisasi yang sangat buruk, beraninya mereka menyentuh bos. Apakah kita, saudara-saudara dari tentara bayaran naga gila, berpikir kita hanya makan gratis?" Naga hitam berkata dengan marah, "Semua saudara tentara bayaran naga gila telah menandatangani surat bersama dan menyebarkan berita di kalangan pembunuh dan tentara bayaran bahwa siapapun yang berani menyentuh bos akan menjadi musuh tentara bayaran naga gila. Para tentara bayaran naga gila terkenal di kalangan mereka dan merupakan tentara bayaran papan atas. Dengan pengumuman ini, setidaknya akan membuat takut sebagian besar tentara bayaran dan organisasi pembunuh. Setidaknya 60 hingga 70% pembunuh atau tentara bayaran tidak berani menerima misi, tetapi mereka yang berani menerima misi semuanya adalah orang-orang tangguh. Imbalan itu dikeluarkan tadi malam. Hanya dalam waktu setengah hari, dikatakan bahwa perusahaan tentara bayaran IZO Israel, yang termasuk dalam 5 besar di dunia, pasukan Burhan Nepal, dan 10 organisasi pembunuh teratas, Sabretooth Tiger dan Slayer, telah menerima misi tersebut. Tapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Paling buruk, kita bisa mendapatkan semua saudara Kuang Long dan melawan mereka sampai akhir. Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Naga hitam penuh percaya diri. Dia sama sekali tidak menganggap serius keempat organisasi yang mengambil alih pembunuhan Qin Ming. Jika ada pertarungan sungguhan, dia tidak takut pada siapapun. Ini masalah pribadiku. Tidak perlu melibatkan saudara-saudara Kuang Long. Qin Ming tidak ingin melibatkan saudara-saudara Kuang Long. Bahkan jika dia menghadapi pembunuhan yang mungkin terjadi kapan saja dan di mana saja sendirian, dia yakin dia bisa mengatasinya. Bos, kau tidak menganggap kami sebagai saudara jika kau berkata seperti itu. Urusanmu adalah urusan kami. Jika seseorang menindasmu, kau hanya akan mempersulit kami, saudara-saudara. Jika kami tidak melakukan sesuatu, kami akan sangat malu untuk bertemu dengan siapapun. Ucap naga hitam dengan sangat jujur. Mendengar ini, Qin Ming merasa hangat di hatinya. Meskipun dia telah keluar dari Mad Dragon Mercenaries karena kebutaannya, saudara-saudaranya masih menganggapnya sebagai bos. Layak untuk memiliki sekelompok teman yang bersedia mati untuknya dalam kehidupan ini. Ya, sialan, ayo kita bawa beberapa kartu di pinggang kita, siapapun yang ingin bermain bisa ikut dengan kita. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sangat antusias. Dia juga tahu bahwa itu akan sia-sia tidak peduli seberapa banyak dia membujuk naga hitam dan saudara-saudara lainnya. Benar sekali. Siapapun lawannya, biarkan saja mereka datang. Dengan jumlah orang yang lebih sedikit, kita tidak akan bisa membunuh mereka. Naga hitam juga seorang pria yang tidak takut pada apapun. Ketika amarahnya memuncak, dia berharap bisa membuat lubang di langit. Mengetahui bahwa Nirvana telah mengeluarkan hadiah dan merekrut pembunuh dan tentara bayaran untuk membunuhnya, Qin Ming tidak lagi terburu-buru untuk pulang. Jika Qin Ming berada di Tiongkok, ia harus mengurus keluarga dan teman-temannya dan tidak akan bisa bergerak bebas. Namun jika ia berada di luar negeri, ia tidak perlu khawatir dan hal terburuk yang bisa terjadi adalah ia akan menjungkir balikan dunia. Mengenai pembunuhan yang akan terjadi, Qin Ming sama sekali tidak ambil pusing. Dia hanya makan, minum, dan bersenang-senang. Dia membuat janji dengan Black Dragon untuk bertemu di Las Vegas pada malam hari. Ketika Qin Ming sedang menelepon, Natasha yang berdiri di sampingnya juga mendengar banyak hal. Ketika dia mengetahui bahwa Nirvana telah menawarkan hadiah besar untuk nyawa Qin Ming, dia buru-buru membuka halaman web yang tampaknya biasa saja di komputernya dan menjalankan program khusus. Halaman web ini segera menjadi platform aliansi pembunuh paling terkenal di dunia. Pada platform aliansi pembunuh ini, pemberi kerja akan memposting beberapa tugas, menunjukkan identitas dan harga target, dan membayar deposit tertentu di muka. Organisasi pembunuh manapun dapat menerima tugas di platform. Setelah menyelesaikan tugas, selama bukti pembunuhan target diserahkan ke platform dan diverifikasi, pemberi kerja akan membayar komisi penuh ke platform.
Platform akan mengenakan biaya penanganan tertentu dan kemudian mentransfer uang tersebut ke pembunuh. Natasha membuka halaman web platform pembunuh dan melihat misi hadiah di posisi teratas yang paling menarik perhatian sekilas. Target pembunuhan adalah Qin Ming. Di bawah ini adalah deskripsi terperinci tentang penampilan, tinggi, dan informasi terkait lainnya dari Qin Ming. Jumlah hadiahnya adalah 50 juta dolar AS. Ketika misi ini diumumkan, hal itu langsung menimbulkan sensasi di kalangan pembunuh dan tentara bayaran, karena sudah lama tidak ada hadiah sebesar itu. Banyak organisasi bawah tanah yang menganggap diri mereka kuat siap untuk melakukan langkah besar. Seseorang benar-benar telah mengeluarkan hadiah untuk membunuhmu. Setelah melihat-lihat dengan saksama, Natasha membalik layar komputer dan memberi isyarat kepada Qin Ming untuk melihatnya. Qin Ming melirik sekilas dan menyadari bahwa orang yang memberikan tugas itu memang organisasi Nirvana. Dia tidak bisa menahan senyum dingin. Baru setahun sejak aku pensiun dari dunia tentara bayaran. Sepertinya banyak orang yang sudah melupakan reputasiku. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk membangun reputasiku dan memberitahu mereka mengapa aku disebut Pluto. Bab 556. Setelah membaca hadiah pada platform Killer Alliance, Qin Ming bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dengan santai menelepon Gu Qingyi di Tiongkok. Karena perbedaan waktu, saat itu hampir tengah hari di Amerika Serikat, sedangkan di Tiongkok tengah malam. Gu Qingyi bekerja lembur dan tidur larut malam. Tidak lama setelah berbaring, dia masih belum tertidur. Dia segera menjawab telepon dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu mengalami kesulitan? Coba tebak." Meskipun Nirvana menawarkan hadiah besar, yang setara dengan memiliki pedang yang tergantung di atas kepalanya yang dapat jatuh dan memotong lehernya kapan saja, Qin Ming tidak menganggapnya serius dan masih dalam suasana hati untuk bercanda. Mendengar nada ceria Qin Ming alih-alih frustrasi karena tidak bisa melakukannya, Gu Qingyi tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, apakah berhasil? Jawabannya benar. Tidak ada yang tidak bisa saya capai jika saya bertindak sendiri, kata Qin Ming dengan bangga. Benarkah? Gu Qingyi duduk dari tempat tidur dengan gembira, dan bertanya dengan tidak sabar, berapa banyak uang yang kamu inginkan kembali? Bagaimana kamu menginginkannya kembali? Apakah kamu terluka? Meskipun Qin Ming tidak memberitahunya sebelumnya bagaimana cara mendapatkan kembali 100 juta yuan Tiongkok yang telah ditipu, Gu Qingyi secara kasar menduga bahwa tampaknya tidak ada cara yang lebih baik kecuali menggunakan cara-cara kekerasan yang tidak konvensional. Tentu saja saya berunding dengan mereka. Dengan lidah saya yang fasih, saya membuat para penipu itu merasa malu. Mereka tidak hanya mengembalikan uang, tetapi juga membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi, dengan total 30 juta dolar AS. 30 juta dolar AS. Gu Qingyi terkejut saat mendengar angka ini. Angka itu jauh di luar dugaannya. Dia pikir akan cukup baik jika mendapatkan kembali setengahnya. Dia tidak menyangka Qin Ming akan meminta hampir 2 kali lipat, jadi dia sama sekali mengabaikan separuh kalimat pertama Qin Ming. Ya, itu 30 juta dolar AS. Anda dapat memeriksa rekening Swiss untuk mengetahui apakah uangnya sudah sampai. Baiklah, tunggu sebentar. Gu Qingyi buru-buru bangun, menyalakan komputer, dan segera menemukan bahwa memang ada tambahan 30 juta dolar AS di rekening Swiss. Dia perlahan-lahan pulih dari keterkejutan mendengar kabar baik itu. Di rekeningku ada 30 juta dolar AS, tidak lebih dan tidak kurang, tapi aku hanya ingin 100 juta yuan Tiongkok, sisanya adalah upah kerja kerasmu. Baiklah, kita tidak perlu terlalu jelas tentang siapa kita. Qin Ming berkata dengan santai, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan hampir 100 juta yuan Tiongkok itu. Tidak, ini memang hakmu. Nanti aku akan mentransfer uangnya ke rekening pribadimu, kata Gu Qingyi dengan serius. Bagaimana kalau begini, jangan berikan aku uangnya. Bahkan jika aku berinvestasi di perusahaan, kamu dapat memutuskan bagaimana cara menanganinya, kata Qin Ming. Baiklah. Aku akan membantumu mengelola uang terlebih dahulu, dan kamu bisa memintanya kepadaku saat kamu membutuhkannya. Pada titik ini, nada bicara Qin Ming tiba-tiba menjadi rendah dan dia berkata, ngomong-ngomong, aku punya kabar buruk untuk diceritakan kepadamu. Hati Gu Qingyi menegang entah kenapa, dan dia bertanya dengan hati-hati, kabar buruk apa? Apakah kamu terluka? Tidak bisakah kau berharap untuk kebaikanku? Qin Ming cemberut dan berkata, aku akhirnya datang ke Amerika Serikat sekali, dan aku berencana untuk bermain selama beberapa hari sebelum kembali. Aku akan memintamu untuk menyetujui cutiku. Ini adalah berita buruk yang kamu sebutkan. Jangan terlalu terkejut dan membuatku takut. Gu Qingyi merasa lega ketika mendengar Qin Ming mengatakan bahwa dia akan bermain di Amerika Serikat selama beberapa hari dan dia sedang ingin bermain, yang berarti tidak ada yang salah. Karena Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini, saya akan memberi Anda 3 hari cuti berbayar, tetapi tidak lebih dari 3 hari. 3 hari berarti 3 hari. Karena hadiah yang sangat besar, Qin Ming tidak dapat memastikan berapa hari dia akan kembali. Bagaimanapun, seorang jenderal tidak terikat perintah militer saat berada di luar negeri, jadi terserah padanya untuk memutuskan berapa hari dia akan kembali. Setelah menutup telepon dengan Gu Qingyi, Qin Ming berpakaian dan mengajak Natasha keluar untuk membeli tiket penerbangan sore ke Las Vegas. Diperlukan waktu sekitar 3 jam untuk terbang dari New York ke Las Vegas. Saat senja, Qin Ming muncul di Bandara Internasional McCarran di Las Vegas, ditemani oleh Natasha.
Setelah mengetahui bahwa Qin Ming telah berubah pikiran dan tidak akan kembali ke Tiongkok untuk sementara waktu, Natasha bersikeras untuk mengikutinya, bertindak sebagai pemandu wisata Qin Ming. Tidak hanya seluruh perjalanan gratis, tetapi dia juga makan dan bermain dengannya. Qin Ming tentu saja senang ditemani oleh gadis barat yang begitu seksi dan berpikiran terbuka. Las Vegas adalah kota terbesar di Nevada, AS, yang dikelilingi oleh daerah gurun dan semi-gurun. Kota ini terkenal di seluruh dunia karena industri perjudiannya yang berkembang. Kota ini juga merupakan salah satu resor liburan terkenal di dunia dan memiliki reputasi sebagai ibu kota hiburan dunia. Setelah meninggalkan bandara, Qin Ming segera melihat seorang pria oriental di antara kerumunan yang sedang menunggu untuk menyambutnya. Dia kekar seperti anak sapi, mengenakan setelan tang hitam, kacamata hitam modis, dan memiliki rambut yang disisir ke belakang. Dia sedang menghisap cerutu dan tampak tidak terkendali. Di sebelahnya berdiri seorang pria oriental berjas tam putih, dengan alis tajam dan mata cerah, serta wajah tampan. Dia adalah pria tampan yang langka, tetapi ekspresinya dingin, seolah-olah dia menjaga jarak dengan orang lain. Duo ini menonjol di antara kerumunan. Mereka adalah naga hitam dan naga putih, pahlawan hitam dan putih yang dikenal sebagai tentara bayaran naga gila. Sejak Qin Ming mengundurkan diri sementara karena kebutaan, reputasi tentara bayaran naga gila telah didukung oleh mereka berdua. Menurutku, sebaiknya kalian berdua bersikap rendah hati, karena takut orang lain tidak menyadari kehadiran kalian. Qin Ming melangkah maju dan menyapa mereka sambil tersenyum. Pada saat yang sama, naga hitam dan naga putih juga menemukan Qin Ming dan keduanya dengan cepat berjalan ke arahnya. Naga hitam itu menyeringai, merentangkan lengannya yang kuat, dan memeluk Qin Ming erat. Kami sudah lama menantikan kehadiranmu di sini, bos. Kalau kamu tidak bermain sepanjang malam ini, aku akan bilang kalau aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Di hadapan Qin Ming, Bai Long juga mengubah penampilannya yang dingin dan arogan, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Namun, cara dia mengungkapkan perasaannya tidak sejelas Hei Long. Dia berkata dengan ringan, "Bos, Las Vegas menyambut Anda. Kamu bicara seperti orang lokal dari Las Vegas. Jangan sok serius." Ketika saudara yang baik bertemu, Qin Ming berbicara tanpa menahan diri dan menegur sambil tersenyum. Ketiga bersaudara itu bercanda sebentar, dan naga hitam melepaskan Qin Ming. Matanya tertuju pada Natasha dan dia berkata dalam bahasa Mandarin, "Bos, Anda telah kembali ke Tiongkok selama hampir setahun, dan Anda juga telah belajar cara bermain dengan Feng Liu. Di mana Anda mendapatkan gadis asing yang begitu seksi? Hati-hati dengan kata-katamu. Jangan biarkan sifat aslimu terlihat begitu kau membuka mulutmu." Dia bisa mengerti bahasa Mandarin. Qin Ming berkata sambil tersenyum, "Perkenalkan, ini Natasha dari Dark Angel. Pembunuh. Black Dragon dan White Dragon sama-sama tinggal di dunia bawah, jadi mereka tentu tahu bahwa Dark Angels adalah organisasi pembunuh." Mereka segera memahami identitas Natasha, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitar mereka untuk mengatakan yang sebenarnya, jadi tidak ada yang menunjukkannya. "Bos, kamu benar-benar hebat. Keahlianmu dalam merayu gadis-gadis setara denganku," ucap naga hitam dengan santai, lalu berinisiatif mengulurkan tangannya yang besar dan kasar kepada Natasha dan memperkenalkan dirinya. "Nama panggilanku adalah Naga Hitam, saudara laki-laki baik bos." "Halo." Natasha menjabat tangan dengan ramah dan berkata, "Naga hitam, naga putih, dan pahlawan hitam dan putih dari naga gila, aku pernah mendengar nama-nama hebat kalian. Melihat kalian hari ini, aku merasa bahwa mereka memang pantas dengan reputasi kalian." Ngomong-ngomong, ketenaran Natasha di organisasi bawah tanah jauh kurang terkenal dibandingkan Black Dragon dan White Dragon, dan dia sangat rendah hati. "Terima kasih atas pujiannya. Selama bos ada di sini, kita adalah keluarga. Tidak perlu bersikap sopan," kata naga hitam dengan rendah hati. Bai Long mengangguk pelan kepada Natasha sebagai ucapan salam. Dia melakukan ini demi Qin Ming, kalau tidak, dia akan mengabaikan orang-orang biasa. "Baru beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu sudah belajar untuk bersikap rendah hati. Ini bukan gayamu," goda Qin Ming. Naga hitam terkekeh, "Bukankah ini hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada Natasha? Aku juga bisa memintanya untuk mengenalkanku pada beberapa saudari Dark Angels. Aku tahu kau menahannya. Kau di sini untuk menjemput gadis-gadis. Tapi jika benar-benar ada salah satu saudara perempuan Natasha yang ingin kuperkenalkan padamu, aku khawatir kau tidak bisa menghadapinya." Qin Ming berbicara tentang kalajengking. Kepribadian kalajengking yang dingin mirip dengan naga putih, dan dia tidak berbeda dari gunung es yang tidak mencair selama ribuan tahun. "Bos, kau terlalu meremehkanku. Selain wanitamu, tidak ada wanita di dunia ini yang tidak bisa kuhadapi. Bahkan jika itu adalah biarawati di biara, aku punya cara untuk membuatnya jatuh cinta padaku." Naga hitam berkata tidak yakin, dan kata-katanya pasti sedikit sombong. "Kamu punya unta, tapi kamu tidak pernah membanggakannya. Kalau kamu benar-benar bisa menikahi biarawati tua, aku akan menghormatimu. Lupakan biarawati tua itu, tapi aku bisa mempertimbangkan biarawati muda." Tepat saat Hei Long dan Qin Ming mengobrol dan tertawa, Bai Long melaju, dan beberapa orang masuk ke dalam mobil, meninggalkan bandara, dan langsung menuju kota Las Vegas. "Bos, saya sudah pesan kamar di Caesars Palace. Ayo kita ke kasino dulu untuk bersenang-senang selama beberapa jam.
Akan ada pertunjukan yang lebih seru di paruh kedua malam ini. Setelah masuk ke mobil, Hei Long mengedipkan mata dan berkata dengan seringai cabul di wajahnya, yang artinya sudah jelas. Saya membawa kecantikan saya sendiri, jadi saya tidak akan berpartisipasi dalam pertunjukan yang menarik. Pergilah sendiri dan santai saja. Berhati-hatilah agar tidak sakit punggung besok dan terbaring di tempat tidur. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Aku tidak sedang menyombongkan diri, saudaraku. Aku berhubungan seks dengan 7 wanita di malam hari dan masih penuh energi keesokan harinya, kata naga hitam sambil menepuk dadanya. Bai Long tidak banyak bicara seperti Hei Long. Tiba-tiba dia bertanya, "Bos, bagaimana Anda menyinggung organisasi Nirvana, sehingga Nirvana mengeluarkan hadiah besar di kalangan pembunuh dan tentara bayaran untuk hidup Anda?" Bai tua, ingatanmu bagus sekali. Aku hampir lupa soal ini. Ketika Nirvana disebut-sebut, naga hitam tidak dapat menahan amarahnya dan mengumpat, "Sialan, bajingan-bajingan Nirvana itu benar-benar sudah lelah hidup. Mereka bahkan berani melawan bos. Aku benar-benar harus memimpin saudara-saudaraku untuk membasmi sarangnya." Hal ini terutama disebabkan oleh dua hal. Pertama, saya membunuh Jenderal Dewa Tempur Nirvana. Kedua, saya menyebabkan keributan besar di cabang Nirvana di Amerika tadi malam. Qin Ming hanya menceritakan keseluruhan ceritanya. Di mana cabang Nirvana di Amerika? Mata Black Dragon berbinar dan senyum dingin dan menyeramkan muncul di sudut mulutnya. Di sebuah kompleks villa di pinggiran kota New York. Qin Ming menjawab dengan santai, lalu menyadari bahwa ucapannya salah. Dia berkata dengan hati-hati, "Mengapa kamu menanyakan ini? Aku peringatkan kamu untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Ada banyak makhluk gaib di Nirvana dengan kemampuan aneh. Bahkan pasukan bayaran naga gila elit kita pun hampir tidak dapat menghadapi mereka." "Tidak apa-apa, hanya bertanya dengan santai, jangan terlalu dipikirkan, bos." Naga hitam membuat alasan untuk menutupinya, tetapi dalam hatinya dia diam-diam mengingat alamat cabang Nirvana yang disebutkan Qin Ming, dan mencibir diam-diam, "Sialan, aku akan mengatur orang untuk menghancurkan sarangnya." Bersambung.